Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan perjumpaan kita dalam Tholabul Ilmi, terutama dalam kajian bahasa Arab, terutama di pelajaran Nahwu. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah dari sisi pelafalan ya, kita fokus ke tanda baca di akhir. Pada malam ini kita akan melanjutkan ke pembahasan khobar. Jadi khobar merupakan bagian dari marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang marfu. Ya, yang kita sudah pelajari di awal, isim-isim yang marfu itu seperti apa tanda bacanya? Bisa dengan doma, jika mufrad bisa alif, ketika musanna bisa wawu, ketika jamak mudzakkar salim bisa domah, ketika jamak taksir bisa wawu, ketika asmaul khamsah dan pada umumnya kita akan menguasai marfu'atul asma, isim-isim yang marfu kalau memang seandainya kita sudah memahami setiap bagian dari jenis-jenis tadi, jenis-jenis atau macam-macam marfu tadi, dan kemudian mempraktekannya. Nah, ini sekarang khobar ya, termasuk bagian dari isim-isim yang marfu setelah minggu kemarin kita belajar tentang mubtada. Nah, di sini khobar ya, pembagian khobar terbagi kepada dua. Ada khobar yang terdiri dari satu kalimat atau kata saja, walaupun itu musanna atau jamak, maka arti mufrad di sini bukan lawan musanna atau jamak ya. Jadi yang dimaksud dengan khobar mufrad di sini bukan bagian dari musanna dan jamak, tapi ini dalam istilah khobar. Nah, contoh al-waladu naimun, anak laki-laki itu tidur. Al-waladani naimani, dua anak laki-laki itu tidur. Dan al-auladu naimuna, mereka anak laki-laki tidur. Yang menjadi khobar dalam contoh di sini adalah lafaz naimun bagi pasangan al-waladu, naimani bagi pasangan al-waladani, dan naimuna bagi pasangan atau khobar al-auladu. Semuanya itu dianggap mufrad karena hanya satu kata saja. Nah, itu ya. Selanjutnya ada khobar goir mufrad. Goir mufrad adalah khobar yang terdiri dari jumlah atau yang menyerupai jumlah. Yang termasuk jumlah adalah fi'il dan fa'il yang biasa disebut jumlah fi'liyah. Nah, ini yang sudah ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Atau mubtada khobar yang disebut jumlah ismiyah. Nah, yang termasuk menyerupai jumlah ialah jar dan majrur atau zorob. Di dalam bahasa Arab ada keterangan tempat yang disebut dengan zorob. Zorob makan, ada waktu, zorob zaman ya. Di sini zorob keterangan tempat seperti lafaz ama maka di depanmu, khalfaka di belakangmu. Contoh khobar jumlah. Khobar jumlah ini ada yang pertama jumlah ismiyah. Contohnya adalah Aliyun abuhu goniyun. Ali ayahnya kaya. Nah, kalau tadi ya, kalau tadi yang mufrad itu hanya satu kan ya, tidak beberapa kata. Ya, sebelumnya selamat malam nih kepada Bu Lia. Oh ya, assalamualaikum, hapunten telat. Ya, siap Bu Lia. Aliyun abuhu goniyun. Nah, ini kan ada dari
beberapa kata ya, aliyun, abuhu goniyun, Ali ayahnya kaya. Jadi kabarnya itu Ali ayahnya kaya. Yang kaya itu siapa? Ali atau ayahnya? Ayahnya. Ayah. Ayahnya. Nah, ini jumlah ismiyah. Jadi Ali ayahnya itu goniyun kaya. Sebetulnya abuhunya juga menjadi mubtada juga nih ya. Jadi untuk hafalan bagi kita sebetulnya sangat mudah ya mendeteksi marfu, karena di sini dari sisi adat juga atau huruf tidak ada huruf yang menasabkan ya. Jadi aliyun abuhu goniyun, Ali ayahnya kaya. Nah, jumlah ismiyah itu abuhu goniyun. Kemudian contoh berikutnya Ahmadu maluhu kasirun. Ahmad itu hartanya banyak. Malun itu harta, hartanya banyak. Jadi yang banyak itu Ahmadnya apa hartanya? Hartanya. Hartanya gitu. Jadi ini dimasuk jumlah ismiyah. Kemudian selanjutnya as-saburotu launuha aswadu. Papan tulis launuha warnanya itu hitam. Nah, ini adalah jumlah ismiyah. Kita lanjut untuk diskusi mungkin nanti di akhir. Nah, jumlah fi'liyah. Jadi kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim, jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Nah, tapi tentu ini karena ngebahas khobar, maka kita fokusnya ke khobarnya. Gitu. Seperti al-maridu, nah ini mubtada. Yang sakit itu, nah baru ini jumlah fi'liyahnya, yad'ufu karena diawali fi'il. Yang sakit itu, yad'ufu badanuhu, lemah badannya. Jadi yang lemah itu badannya, gitu ya. Jadi fokus ke badannya. Nah, ketika dalam struktur kalimat yad'ufu badanuhu itu diawali dengan fi'il, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Kemudian di baris berikutnya al-alimu, nah ini mubtada ya yang kemarin, al-alimu karena mubtada itu harus marfu, al-alimu orang alim itu ya'lu qadruhu. Nah, ya'lu itu fi'il, ya'lu qadruhu tinggi kedudukannya. Selanjutnya aliyu, Ali yaktubu sedang menulis, alas saburoti menulis di papan tulis. Nah, jadi khobarnya diawali dengan fi'il. Lanjut abuka. Abuka itu asmaul khomsah marfu ya. Kalau mansubnya apa masih ingat? Abaka. Kalau majrurnya abika. Ini marfu abuka. Abuka ayahmu yusolli sholat. Yusolli itu fi'il mudhari ini. Sholat yusolli. Yusolli sholat fil masjidi di masjid. Ayahmu sedang sholat di masjid. Nah ini khobarnya bentuk jumlah fi'liyah. Khobar itu dalam bahasa Indonesianya kabar. Keterangannya apa, beritanya apa. Itu adalah khobar. Jadi sudah diserap sebetulnya dalam bahasa kita, suka ada kita mendengar kabar, kumaha kabarna, teh khobar, dari kata khobar yang sudah diserap ke bahasa Indonesia kabar. Gimana kabarnya ibu kamu? Oh, ibu sakit misalkan, ibu sehat. Nah, jadi sakit dan sehat itu adalah kabarnya, khobar. Itu kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian ada jar majrur. Nah, ada bentuk khobar yang jar majrur atau disebutnya syibhul jumlah yang menyerupai jumlah karena diawali dengan huruf jar. Masih ingat ya huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, ruba, kaflam di awal-awal itu huruf jar. Alhamdu, segala puji kan belum ada kabar. Segala puji itu apa? Nah, lillahi bagi Allah. Segala puji itu bagi Allah. Itu kalau dalam bahasa Arabnya, kalau sudah tafsir menjadi segala puji hanya milik Allah gitu. Hakikat pujian gitu ya, hanya milik Allah.
Lalu jar majrur berikutnya al ustadzu, ustad itu ini mubtada fil baiti. Nah, ini fil baiti ini menjadi khobar. Kabarnya ustad itu fil baiti di rumah. Ustad di rumah. Di sekolah bisa al ustadzu fil madrasati. Nah, fil madrasati itu khobar. Khobar jar majrur. Lalu selanjutnya abuka fil masjidi, ayahmu di masjid. Itu abukanya mubtada, fil masjidinya khobar jar majrur. Kalau saudaramu bagaimana? Itu asmaul khamsah ya. Ini yang dibuat dari asmaul khamsah abuka. Kalau aku saudara berarti apa? Ahuka, betul, baik ya. Ahuka fil masjidi. Tidak ahoka atau akhika, tidak, tapi ahuka. Asmaul khamsah ada abuka, ahuka, hamuka ya. Hamuka fil masjidi. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir aliyu. Nah, aliyu. Aliyu itu mubtada. Kenapa tidak aliyun? Karena masih ingat, karena goir munsorif, tidak ya, goir munsorif, diantaranya tidak tanwin, hanya domah. Aliyu fil bustani, Ali di kebun, atau ini terjemahnya Ali ada di kebun. Dorob boleh dibaca mungkin Bu Lia, silakan dorob. Si burotu, As-saburotu. as-saburotu amamal aulad. Papan tulis auladi. Papan tulis itu ada di depan anak-anak. Nah, sip. Jadi amama itu di depan. Jadi dorob itu keterangan tempat. Di depan, di belakang, kanan, di samping, ya, di atas, di bawah itu dorob. Dan dorob ini bisa dikategorikan khobar. Kenapa? Ya menjadi berita ya bagi kita, kabar. Lanjut, Bu. Al-kalbu khalfal babi. Ya. Anjing itu ada di belakang pintu. Lanjut. Al-ustadzu amamaka. Ustadz itu ada di depanmu. Lanjut. Lanjut, Bu. As-sama'u fauqona. Langit itu ada di atas kita. Nah, jadi fauqona, amamaka, khalfal babi, amamal auladi, itu zorob ya, zorob. Jadi zorob itu sifatnya mabni ya, tidak amamu, tidak, tapi amama. Khalfa tidak khalfu. Kemudian fauqo tidak fauku, tapi fauqo. Nah, sip, itu beres. Jadi khobar itu bila dirinci ada 4. Ada jumlah ismiyah. Apalagi Bung Dani setelah jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Kalau kita bagankan jumlah ismiyah, lalu kedua Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. 3 Jar dan majrur. majrur, dan keempat Zorob. zorof. Nah, itu kabar. Dan khobar ini tentu ada dalam semua ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis, termasuk teks-teks bahasa Arab itu khobar. Jadi khobar itu hanya ada pada hanya ini gitu, ada mufrad, ada goir mufrad ya. Ada mufrad, ada goir mufrad, dan goir mufrad ini terbagi kepada 4. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, dan dorof. Menjadi 5 mungkin ya kalau dijumlahkan menjadi 5. Tidak akan lepas dari ini. Jadi khobar mah lumayan wayahna secara istilah, jadi menjadi beranak pinak lagi ya, beranak lagi. Dan tapi semua sebetulnya al aslunya adalah marfu, kecuali yang tadi yang sibuhul jumlah, menyerupai jumlah.
ada jar majrur dan dzaraf. Nah, itu memang seperti itu, tidak berubah kayak fi, bi ya, tidak menjadi fu, bu, tidak, tapi tetap gitu. Nah, kita lanjut di 101 nih. Keterangan 1 nih, aliyun abuhu goniyun. Nah, ini contoh dari jumlah ismiyah di halaman 99. Aliyun mubtada yang pertama. Nah, ini mubtada awalun. Ini dibacanya ya, mubtada yang pertama. Ali abuhu, ayahnya itu goniyun, kaya. Jadi Ali mubtada awal, abuhunya mubtada sani, goniyunnya khobar mubtada yang kedua. Nah, jadi karena khobarnya itu ada mubtada dan tadi goniyun khobar mubtada, maka ini disebutnya jumlah ismiyah. Aliyun uraiannya aliyun mubtada ke-1, abuhu mubtada kedua. Kan kalau dihapus mah aliyun abuhu, Ali itu ayahnya. Jadi ada domir ya, Ali itu ayahnya. Ayahnya siapa kan belum jelas. Ayahnya kaya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Khobar mubtada keduanya goniyun. Nah, sehingga kata Ustaz Aceng di sini di halaman 101, abuhu goniyun merupakan jumlah mubtada 2 dan khobarnya adalah disebutnya khobar mubtada 1 itu. Jadi kalau goniyun itu khobar berita dari abuhu ya, yang kayak itu ayahnya, itu kabar abuhu kalau goniyun. Tapi kalau kabar Ali itu 2 kata, abuhu goniyun gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Khobar Ali adalah jumlah, abuhu goniyun itu khobarnya Ali. Karena disebut khobar jumlah gitu, khobar jumlah, yaitu khobar yang terdiri dari 2 kata, yaitu lafad abuhu dan goniyun. Demikian juga contoh berikutnya, samakan saja uraiannya dengan contoh aliyun abuhu goniyun. Contoh i'rabnya sebagai berikut. I'rab itu dalam bahasa Arab ya, ini menjadi lebih kepada bisa dikatakan tafsili untuk mengurai lebih detail ya, untuk lebih contoh aliyun mubtada. Kenapa mubtada marfu? Karena dia itu marfu rofa ya. Jadi masih ingat rofa marfu. Kemudian abuhu mubtada yang kedua, dia juga marfu. Ini hanya lebih kepada penjelasan setiap kata i'rab. Goniyun yaitu khobar mubtada yang kedua dan dia juga marfu. Jadi jumlah dari mubtada yang kedua dan khobarnya itu dalam keadaan rofa untuk mubtada yang pertama yaitu aliyun. Jadi abuhu goniyun, ayahnya itu kaya. Nah, itu adalah khobar jumlah bagi Ali. Kita lanjut dulu. Karena bertanya dulu. Oh, bertanya dulu silahkan Pak Egi. Kalau goniyunnya jadi nama anak Husain, jadi bukan keterangan berarti. Kalau misalnya, apa? Aliyun abuhu Husain. Nah, bagaimana diganti misalkan goniyun dengan Husain? Ali ayahnya Husain. Bisa saja mungkin ya, cuman dalam kebiasaan kalau misalkan jumlah bentuk mubtada itu biasanya ke sifat ya. Tapi bisa saja itu juga Ali abuhu goniyun. Ali itu ayahnya namanya Husain misalkan gitu ya. Bisa saja Pak Egi. Cuma seperti itu, mungkin Ali ayahnya Husain, bisa. Ayahnya namanya Husain tapi namanya kan tidak disebutkan. Karena dianggap katakanlah pada tahu bahwa Husain di sana itu adalah nama ayahnya, bisa Pak Egi ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi berkaitan dengan khobar. Ini tentang keterangan 1. Jadi di sini Ustadz Aceng menjelaskan ya lebih detail. Keterangan 1 tentang jumlah. Nah, keterangan 2 berarti tentang jumlah fi'liyah ya. Ada Tentang ini drop. Tapi bawah. Ya, Pak tadi
Ya, Pak. Halo? Ya, Pak Egi, bentar. Pak Apip, Ya, mangga, Pak. bentar halaman seberapa? Oh, halaman 102 ini, Pak. 102. Ya, mangga. Ya, Tangan 2, contoh al-maridu yad'ufu badanuhu. Al-maridu mubtada, yad'ufu fi'il mudhari, badanuhu fa'il dari yad'ufu badanuhu, jumlah fi'il dan fa'ilnya adalah khobar dari al-maridu. ya, sip. Berikutnya tanggung, Pak. Keterangan 2. Keterangan 2, contoh Aliyun yaktubu ala saburati. Aliyun mubtada, yaktubu fi'il mudhari, fa'il yaktubu adalah dhamir mustatir atau Ya. huwa. Ya, Lah fi'il dan fa'ilnya adalah khobar dari aliyu. Oleh karena itu disebut khobar jumlah karena khobarnya terdiri dari jumlah fi'il dan fa'il. ya, sip. Sampai sana ada pertanyaan? Mangga, Pak Dani, Bu Lia, Pak Egi, Pak Teddy, mangga. Al-maridu. Jadi jumlah memang lebih panjang ya, namanya juga jumlah berarti ada beberapa kata gitu. Baik, kalau tidak keterangan 3, mangga disambung Pak Dani. Keterangan 3, contoh alhamdulillahi. Alhamdu mubtada, lillahi jar dan majrur. Ya. Jumlah jar dan majrur adalah khobar dari alhamdu. Ya. Jumlah jar dan majrur itu tidak disebut jumlah sempurna, tetapi disebut jumlah Semi. sabihan bil jumlah atau menyerupai jumlah. Nah, itu sabihan ya, sabih. Jadi menyerupai jumlah. Itu sudah bahasa para ulama ya, karena kenapa dikatakan semi jumlah? Ya memang bisa dikatakan tidak sempurna, terkadang kan tidak marfu ya. Jadi contohnya lillahi itu kan li ya, huruf jar gitu. Jadi itu diantara alasan disebutnya menyerupai jumlah gitu ya, menyerupai. Jadi selain alhamdulillah juga banyak ya, kalau kita contoh misalkan kalau itu kan pujian. Kalau misalkan kita membuat soal juga bisa membuat soal, membuat kalimat piramida sosial di bawahnya gitu. Jadi sederhananya beginilah gitu ya. Orang kalau mau jadi penguasa itu kan nggak simsalabim, nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Ya. Misalkan anaru itu api neraka. Anaru li. Misalkan anaru lil kafirina. Jadi neraka itu hanya bagi orang-orang kafir gitu. Atau anaru neraka li. Misalkan lil ma'asi, hanya bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Nah, itu adalah khobar. Dan kita juga di Al-Quran sering mungkin ya membaca ayat misalkan kholidina fiha abada misalkan. Kemudian lil alamin, alhamdulillahi robbil, itu bukan ya. Contohnya alal alamin. Kemudian Robbi habli minas solihin gitu ya. Itu banyak yang kabar-kabar dari gabungan jar majrur atau syibhul jumlah.
yang merupai jumlah. Jadi setiap ada jar majrur diawali dengan kata mubtada. Ya, mubtada itu marfu, contohnya al-madrasatu, misalkan al-madrasatu fi tunas unggul. Kalau ditulisnya tunas ungguli gitu ya, tunas jadi jadi majrur gitu ya. Atau misalkan al-ummu ibuku, al-ummu ibu fil baiti di rumah. Al-abu fil baiti. Atau al-bai'u fisuki, penjual itu di pasar. Nah, itu kayak di pasar ke dan sebagainya, itu adalah khobar. Ya, khobar sibhul jumlah namanya ya. Itu secara istilah dalam bahasa Arab. Itu min ila an ala fibiyah. Jadi kita kalau mengingat ke belakang, oh ternyata huruf jar untuk seperti ini. Huruf jar itu ketika menyendiri dia hanya an dari ke, ya ternyata dalam waktu tertentu dia menjadi, ketika dipasangkan dia menjadi jabatannya itu adalah khobar. Khobar jumlah, khobar syibhu jumlah gitu. Bisa menjadi sebuah kabar. Kalau dalam bahasa Indonesia kan mungkin keterangan ya, keterangan. Saya di rumah gitu, atau ayah di masjid dan seterusnya. Itu kan keterangan ya. Nah, dalam bahasa Arab itu khobar sibhul jumlah gitu. Lanjut keterangan 4, boleh silakan Bu Lia lagi, mungkin Bu Lia. Keterangan yang keempat. Ya. As-saburatu amamal auladi. Ya. As-saburatu mubtada, Ya. amama zorob, al-auladi mudhof ilaih, Ya. amamal auladi jumlah zorob dan mudhof ilaihnya adalah khobar dari as-saburatu. Ya. Apa itu mudhof ilaih, Pak? Mudhof ilaih itu Bu kayak gini. Kayak gini mudhof itu sandaran. Mudhof itu secara bahasanya mudahnya menyandarkan. Kayak gini, pintu. Pintu itu masih berdiri sendiri kan, pintu mobil berarti masing-masing. Tapi ketika gini, pintu mobil berarti pintu itu bagian dari mobil. Mobil. Nah, itu mudhof ilaih. Contohnya, contoh lainnya selain pintu mobil, boleh coba bikin kalimat yang lain. Pintu mobil. Guru tunas unggul. Guru tunas unggul, betul. Itu tunas mudhof ilaih. Ustadu tunas unggul gitu ya. Gitu. Atau mudarisu tunas unggul, itu mudhof ilaih. Jadi disandarkan. Guru tunas unggul, pintu mobil, apalagi boleh Pak Egi, boleh mungkin punya. Seperti kata benda yang diberi keterangan penjelas Ya, begitu. Betul, Ya. begitu. Oh, begitu. Hidung kucing misalkan kayak gitu ya. Sepeda lipat. Bukan kayaknya kalau sepeda lipat mah ya. Sepeda gunung. Sepeda gunung. Beda. Ekor kuda misalkan, ekor kucing kan itu kepemilikan ya bisa. Punten halaman sabaraha boleh lihat halaman 103. 103 ya. Ini yang buku ini. Karena kemungkinan ada yang 103 ada 102 ya. Sudah zorob ya, luar biasa. Ini tinggal 3 lagi, marfuatul asma. Ya, seperti itu Bu Lia, bisa di ini mudhof ilaih. Iya. Okay. Insyaallah. Insyaallah ya, itu istilah mudhof ilaih, mudhof itu yang disandarkan. Insyaallah udah biasa nagen teu tiasa sakali ya, Bim. Ya, Abi itu saudara kali Ibu, tenang we. Insyaallah ini ada rekamannya. Ya ke salah nama masih ini Pak Apip sambil bertanya-tanya deh, ada kamari teh biasanya teh lebet 2 kali teh ya. Baru mengenal istilah apa khobar itu, saya baru bacanya di halaman berapa tadi teh 90 berapa itu sebagai predikat. Tapi ya, sebenarnya yang sekarang itu lebih kepada keterangan begitu ya.
Bisa ya keterangan, betul. Keterangan begitu ya. Karena kalau predikat di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Inggris itu kan lebih kepada kata kerja ya, gitu ya. Betul ya, Pak Apip ya. Tapi kalau di sini kalau saya lihat bentuknya kan tadi isim ya. Kalau isim kan bisa lebih bentuk ke isim kalau diawali kata kerja yang keterangannya, berarti kalau diawali dengan kata kerja yang tadi jumlah piliah nantinya. Iya. Jadi dalam bahasa Arab itu sangat ditentukan juga dengan peletakan katanya. Jadi apakah di awal, di akhir gitu. Dan kita, karena kita katakanlah orang Arab juga sekarang hanya mengikuti aturan yang ada ya. Apalagi kita yang bukan orang Arab. Gitu ya. Ajami, jadi ajami itu orang luar. Jadi mengikuti gitu. Iya. Ya jantan masih kena meraba-raba ini gitu karena istilahnya sama predikat tapi bisa jadi bentuknya kan berbeda gitu ya. Ya. Jadi masih iyalah. Ngalahnya kene. Pertama langsung bisa seperti itu, Bu. Dan nanti bisa disambung di level genap kalau Bu ini, Bu, kalau ada kosong-kosong waktu atau ada yang bertanya mangga gitu. Di level 6 Bulia sama Pak Tim. Karena selevel gitu ya Pak Apip. Selevel ya di luar jam gitunya di jam hari iya teh tak aya buku kunci jawaban Pak Apip. Saya teh mengejar ketertinggalan jadi hoyongna nama latihan nu di teh dikerjakeun gitunya tapi kadang-kadang aduh ieu teh naon siga nu kamari kan ka Pak Apip gitunya nu sanes tos di mana abi masih kena dipengker. Siga nama kedah di ujian nasional heula teh ya. Tidak ada ya. Mungkin dianggap sudah bisa gitu ya yang ininya, yang katakanlah mengajarkannya mungkinnya sudah-sudahnya seperti itu. Memang kitab-kitab dulu juga kitab-kitab yang dipakai rujukan oleh Ustadz Aceng seperti Imriti yang kayak gitu, kitab-kitab kuning yang dulu memang banyak latihan, Bu, tatbik sudah ada tapi tidak disebutkan jawabannya. Jawabannya ya. Jadi oleh guru mungkin itu. Jadi sistemnya seperti itu mungkin. Baik, lanjut Bu, belum selesai itu yang termasuk zorob itu masih ada, Bu, di belakang. Oh, ininya keterangannya? Ya, lanjut ada di halaman berikutnya. Oh, langsung ke halaman berikutnya Pak Apip. Langsung ya, masih. Yang termasuk zorob diantaranya zorob ya, ingat zorob itu keterangan tempat atau keterangan. Tapi di sini yang dipakai untuk khobar ini keterangan tempat zorob. Keterangan tempat ya. Amama di depan. Ya. Fauko di atas. Yamina di kanan. Ya. Kofa di belakang. Tahta di bawah. Betul, tahta di bawah? Ya, di bawah. Bukan di atas ya. Di atas fauko. Shimala di kiri. Ya. Okay. Banyak di Al-Quran ya tahta. Keterangan tempat, tapi bisa juga tadi apa Pak Apip? Di lain kesempatan karena memang tidak dibasisi keterangan waktu. Oh, misalkan lailan, malam, naharon, siang, masaan, sore, gitu ya. Tapi ini yang dipakai untuk khobar. Di sini khobar tempat. Coba dilanjutkan, Bu. Di catatannya ada. Catatannya, jika khobar terdiri dari jar majrur atau zorob, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Muqaddam. Mubtada sering diakhirkan dan disebut mubtada muakhor. Ya. Contohnya, fi qulubihim marodun. Nah, ini surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah, mantap Bu Lia. Ayat berapa? Fi qulubihim baca dahumullah. Ya, tapi saya sabar ayat 183. Oh, langsung Pak Dani. Hebat Halaman berapa? Halaman berapa? Di Posisi sebelah mana? Sebelah Kiri kanan, kanan? sebelah kanan pojok sebelah kiri bagian tengah. Masya Allah. Him marodun faza. Zadahumullahu marodo. Fi qulubihim marodun itu karena ada jar majrur maka posisi jabatannya disebutnya khobar muqaddam.
khobar yang diawalkan, khobar yang struktur atau kalimatnya itu dipertamakan, gitu ya. Nah, itu fi qulubihim maradun. Sebetulnya bisa saja gitu ya kalau diutak-atik secara bahasa kita, tapi ini kan sudah menjadi bahasa Quran, tidak mungkin dirubah. Bisa aja begini, al maradu fi qulubihim. Sakit itu dalam hati mereka gitu. Jadi kalau maradun di awal tidak boleh maradun aja ya, tapi alif lam al maradu. Nah, itu kalau jadi mubtada kan kayak gitu ya. Nanti di keterangan berikutnya ada yang namanya mubtada itu syaratnya diantaranya adalah diawali dengan alif lam gitu ya. Tapi ini fi qulubihim maradun karena sedang pembahasan jar majrur, ini diawalkan jadi fi qulubihim maradun. Lanjut Bu. Walillahil hamdu. Nah, walillahil hamd ya, seperti takbiran Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan hanyalah pujian, hanyalah bagi Allah itu pujian, gitu ya. Selanjutnya Waroni doifun. waroi. Oh, waroi. Ya, dari kata Waroi doifun. ya. Waroi di sampingku, waroa bisa di belakang ya, di belakangku, doifun itu tamu, itu waroi. Tamu. Asalnya waroun, tapi kalau diidopatkan jadi mudhof ilaih waroi. Kayak fauko, fauki gitu. Amama, amami, kholfa, kholfi, fauko, fauki, tahta, tahti, tahti ya. Di bawahku, yamini, shimali gitu ya, ada iya. Tahtihal anharu khalidun. Nah, tahtihal anhar seringnya itu menjadi mudhof. Di bawahnya, di sana apa? Surga. Jannatun tajri min tahtiha, dari bawah surga itu ya, dari bawah surga, jadi itu diidopatkan ya ke domir di sana. Nah, itu adalah dorob yang diidopatkan. Lanjut. Amamaka ustadun. Ya, maka ustadun, amama di depan, kamu gitu. Jadi di depanmu itu kalau laki-laki kak, tapi kalau perempuan di depanmunya, contohnya saya bilang ke Pak Dani berarti amamaka. Amamaka laptop pun misalkan di depanmu laptop. Kalau di depan ke Bulia tidak amamaka, amamaki. Nah, untuk perempuan itu kamunya ki, atau di Buleli amamaki gitu ya. Kalau dua orang sama. Kalau dua orang kuma, amamakuma ya. Kuma, kum, kuna gitu. Nah, makanya nanti yang menarik itu dalam fikih ya Bu, berkaitan dengan doa. Nah, ini ada dua madhab. Ada yang namanya doa itu Rasulullah ya sudah saja mengikuti. Contohnya seperti bacaan sholat mayit. Rasulullah kan mencontohkannya Allahumma gfirlahu warhamhu. Nah, tapi karena katakanlah secara kebahasaan hu itu untuk laki-laki, jadilah punya pemahaman. Kalau perempuan Allahumma gfirlaha warhamha. Nah, ini yang pertama yang menggunakan bahasa Arab. Tapi ada yang mencontoh kepada Rasul. Bacaan. Nah, Rasulullah laki-laki atau perempuan Allahumma gfirlahu. Jadi tidak dirubah gitu. Kalau saya mengikuti yang kedua. Walaupun saya ngerti Allahumma gfirlahu itu untuk laki-laki, tapi karena Rasulullah mencontohkan seperti itu ya tetap saja nggak dirubah gitu ya. Tapi ada yang juga madhab yang merubah ya, wallahu alam bisawab ya, kedua-duanya juga ada pengikutnya. Assalamualaikum kan tidak gini, ketemu Bulia assalamualaikum. Lepas assalamualaikum teh kedah assalamualaikum. Kedua orang assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ke banyak perempuan assalamualaikum kan ribu. Salah, assalamualaikum nak, kan ibu-ibu ya. Tidak. Nah, itu contoh assalamualaikum. Jadi doa-doa itu sebetulnya adalah lafaz, jadi sebetulnya tidak mesti diganti-ganti gitu ya. Mengikuti kaidah bahasa mungkin gitu ya. Mengikuti kaidah gitu ya.
Tapi memang secara faktanya memang ada yang seperti itu Hmm. untuk bab doa gitu ya. Hmm. Tapi ada juga yang membolehkan ya, wallahu alam bishawabu, pada akhirnya gitu ya. Tingkat Imam Syafi'i saja pada akhirnya wallahu a'lamu bishawabi. Hanya Allah yang maha tahu dengan kebenaran yang sesungguhnya gitu. Lanjut latihan 1. Nah ini seru. Bu Leli, mangga Bu Leli, nih langsung ke latihan ke Bu Leli. Pertama, Bu Leli dan Pak Teddy mungkin ada ya. Enggak. Mohon. Oh, Nah kalau ini latihan. betulkan apa yang anggap kamu salah, katanya Bu Leli. Mubtada khobar. Apa yang kau anggap Ya nanti Hi- Allah di ini di pantulis hawatos jadi sapa-sapa. enggak? Mana Bu? Hia mubaligun. Kedahna Ini awalnya ya. Iya, mubaligun. mubaligun. Mubaligotun pangintennya. Ya, ini mubaligun yang salahnya menjadi Hia ya, ianya tetap ya, iya atau oh, iya. mubaligotun. Nah, ini termasuk khobar apa, Bu? Mufrad atau ghair mufrad? Mufrod. Mantap, Bu. Khobar mufrad. Jadi, kenapa ini salah? Nah, karena mubaligun itu untuk laki-laki. Harusnya karena yang namanya kriteria khobar itu kan, khobar mufrad itu kalau ininya mudzakkar, mu'anas, khobarnya juga. Ini mu'anas awalnya hia. Maka yang harus mengikuti ini. Ya. Atau sebetulnya diubah-ubah juga bisa. Ini hia berarti mubaligotun. Tapi huwa mubaligun. Ya. Berarti huwa mubal Ligun. mubaligun. Sip, mangga nih sesuai selera. Huwa mubaligun, hia mubaligotun. Nah, ini karena ini mu'anas, ininya juga mu'anas. Mubtadanya mu'anas, kabar atau keterangannya pun mu'anas. Ini mubtadanya huwa mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar. Mudzak. Ya, mudzakkar, dan ini mudzakkar mufrad sama ya satu. Jadi ada banyak nanti pelajarannya. Ya, seperti itu. Seperti dalam Quran saja, misalkan ulaika humul muflihun. Ini sebetulnya adalah mubtada khobar humul muflihun. Humul muflihun. Itu mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Kalau huwa al-muflihu. Model yang mana yang paling tepat? Huwa al-muflihu, kalau huma al-muflihan. Kalau huma itu al-muflihan. Contoh ini huwa hum. Ini huma al-muflihani. Huma al-muflihan. Ini sebagai gambaran dulu, ancang-ancang. Contoh yang lain, huma muflihani. Jadi ininya musana, ininya juga musana. Ya, musana marfu sama. Huma, huwa. Ini contoh yang lain ya, yang tidak di buku, yang di Quran. Huwal muflihu. Nah, ini kalau hunna, kira-kira apa hunna? Kalau hunna ini mas, contoh. Al-muflihuna menjadi apa? Muflihatun. Nah, ini jamak mudzakkar, jamak muannas salim. Muannas salim. Ya, jamak muannas salim ya. Kalau ini huma sama ya. Kalau humanya ini perempuan, yang dimaksud misalkan awalnya di sini Aisyah dan Maryam. Aisyatu wa Maryamu. Misalkan Aisyah dan Maryam huma mufli Han. Aisyah wa Maryam huma muflihatani. Kalau ini mungkin humanya yang laki-laki Ahmad wa Zakaria dan seterusnya.
Hia, berarti hia apa? Muflihatun. Muflihatun. Sip. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin contoh-contoh lain ya. Jadi sebetulnya di ayat Quran bisa kita kembangkan. Maksudnya untuk latihan saja sih, kayak merubah mah nggak boleh. Hanya untuk latihan saja, gitu ya. Lanjut nomor 2, coba. Nah ini Pak Egi lah, Pak Egi nih di sini udah membantu nih. Khawatir belum ditanya. Nomor 2 Pak, al-mujtahidatani. Suka teh mau ditanya di dia. Al-mujtahidatani mahbubaini. Nah, itu yang salahnya ya, mahbubaini. Harusnya mahbubaini itu apa? Ciri marfu, mansub, majrur. Mahbubaini itu 2 ya, al-mujtahidatani, 2 orang mujtahid. Perempuan berarti ya, karena kalau laki-laki al-mujtahidani, ini ada apa? Mujtahidatani. Ini mahbubaini, sedangkan Pak Egi untuk kriteria khobar itu harus marfu. Mahbubaitun. Mahbubatani. Kali Pak. Batani. Mahbubatani luar biasa Pak Egi, mantap. Bubatani. Mahbubatani ya. Nah ingat itu di Musana ada di halaman 31 kalau nggak salahnya, itu nanti dicek lagi. Pokoknya mah eta kedah sering diaos tadi halaman isim-isim mu'rab dan tanda perubahannya. Al-mujtahidatani. Nah, al-mujtahidatani, 2 orang perempuan mujtahid yang bersungguh-sungguh, yang berjihad, yang tergantung konteks kalimatnya apa. Asalnya kan mahbubaini ya. Mahbubaini itu kan dia bukan marfu tapi mansub. Mahbubaini ini mansub. Jadi salah. Karena khobar itu harus marfu. Mansub itu. Mansubnya naon? Mansub itu apa? Mansub itu adalah yang ciri tandanya, coba di 31. Mansub itu secara benarkan ada peran ya. Tapi dalam hal ini kedudukannya kan mansub itu dari kata nasoba yang disandarkan, misalkan kalau ada adat nasab jadi mansub kayak inna. Karena tapi juga selain itu mansub itu bisa jabatan nanti ya, nanti ada tentang mansubatul asma, ada insya Allah akan paham setelah membahas mansubatul asma. Tapi untuk sementara ini mansub itu yang cirinya seperti itu, bisa patah, bisa iya. Nah ini iya, mahbubaini. Jadi mansub itu adalah yang diakhiri dengan patah jika mufrad isimnya, iya jika musanna, jama mudzakkar iya jika mudzakkar salim, kasroh jika muannas salim, fathah jika jamak taksir, asma khumsah itu dengan alif ya, mansubnya jika asma khumsah, kemudian fathah muqaddarah jika maksur, fathah dohiroh jika mankus, dan isim ladzi la yansorif jika fathah jika isim la yansorif. Nah ini. Nah jadi mahbubaini itu ya harus dirubah. Nah ini karena mahbubaini itu musanna itu 2, maka harus kita lihat mana musanna. Oh ini cirinya alif, berarti karena ini perempuan, mahbubatan. Nah, jadi ini ada alif, mahbubatan. Ya. Dan ini juga bisa dikembangkan. Ini kan 2 orang perempuan mujtahid. Kalau 1 orang perempuan mujtahid apa? Al-mujtahidatu. Berarti apa? Boleh jawab apapun, siapapun. Mahbubatu. Mahbubatun. Ya, sip. Nah, ini. Jadi ini domainnya 1 orang mujtahid, ininya pun mahbubatun. Gitu ya. Sip. Insya Allah
kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, terus kuliah. Tuh, Komen ulang Abi. disambung Bu. Aduh, 21 ke halaman 97. 100. Ya itu ya. lah perasaan kamar itenya Abi teh setor teh tentang etanya Ya. mansub majrur tapi da anggar. Tapi Caca, kumaha tuh Pak Afif? Tenang. Ya Allah. Nah itu di nomor 3 tuh malah ngedukung pada nih al mujtahidatu, perempuan-perempuan yang mujtahid mahbubatun ya. Jadi kadang kumaha cenah perbaiki. Al mujtahidatu mahbubatu. Nah itu Mujtahidatu mahbubatun. Iya, mahbu banyak panjang Pak. Mahbubatun. Nah, itu luar biasa ya Pak Dani. Mantap Pak Dani. Alhamdulillah. Mahbubatun. Batun. Jadi bana ya alifnya mahbu. Oh. Al mujtahidatu. Salah. Al mujtahidatu tu mahbuba. Nah, bana ya alif. Jama muannas salim. Mahbubatun. Para mujtahid itu dicintai, disayangi, gitu ya. Mahbubatun sama muannas salim. Nah, ini juga ada di halaman 31. Gitu ya. Mujtahidatu al-mujtahidatu. Ya. Lihatnya di kolom yang marfu ya, Mbak. Ya, Afif kolom ya. marfu. Ya betul, lihatnya sekarang fokusnya karena marfuatul asma, Bu, di kolom marfu. Di kolom marfu, kalau yang tadi kan jami'ul mu'annats salim ya. Ya, jama muannas salim. Ya. Jami'ul muannas salim. Ya. Ya, disingkatnya jama muannas salim. Ya. Itu ya, lanjut ke nomor 4. Nah, ini Maryamu. Berarti Pak Fit, ya. halaman 31 itu harusnya di print ya, tiap belajar teh. Ya, dicek terbuka ya. Dan di print boleh ya. Oh, mohon ya. Ya. Keku Pak Dani. Kita kerja ya. Jadi sebagai ini saja, sebagai apa? Sebagai motivasi. Insya Allah kalau saya juga dulu nahwu itu pengalaman awalnya mah ya kadang bisa dulu tapi pas ke rumah jadi hilap di naon gitunya. Nah tapi karena mungkin sering diulang-ulang jadi nanti setelah kita tamatkan dulu aja biar tahu. Jadi pas diulang teh oh itu yang kaki dipasangkan aja yang halaman sekian dengan halaman sekian jadi pondasi nanti jadi pas diulang lagi, nah itu sudah mulai temat taki-taki sesudah namanya ya kemana jadi mulai mengenal lah, mulai ada nambah, mulai ada kelemeng ya. Dulu juga sama karena katakanlah belum tamat gitu ya, suka lupa, kadang-kadang nggak mengerti. Jadi yang saya pahami makanya ini bahasanya daurah, pokoknya kudu tamat heula we gitu, harus tamat. Nanti ketika diulang lagi peruntukannya kita udah mulai mengenal, hanya tinggal mengasah mungkin ya. Lamun tetamat, nah kita tamat kumaha ya teh gitu ya, yang marfu mansub majrur. Nah itu di halaman 31 itu luar biasa itu teh, menjadi bahasa ini namanya bekal rumus untuk ke depan, yang marfu mansub majrur dipasang-pasangkannya nanti kemana gitu ya. Nah itu sangat dasar sekali gitu di halaman 31 gitu ya.
Apalagi kalau udah hafal contoh, kemudian apalagi kita bisa menjabarkan bisa memberikan contoh-contoh yang lain. Yaitu jadi nanti akan seperti mansubatul asma kan belumnya, ini marfu'atul asma baru 4 ya Bu Leli, baru mubtada, kemudian yang pertama fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada. Belum nanti isim kana, kemudian khobar inna, tawabi. Itu semua nanti kembali ke 31 nanti gitu. Udah selesai itu, bereskan 7, mansubatul asma 12. Kemana itu larinya? Ke mansub nanti. Ke mansub gitu ya. Walaupun nanti ada juga mungkin sibhul jumlah selalu kepake posisinya apa mungkin ya. Begitupun majrur, ada majruratul asma. Nanti larinya kemana? Ke majrur, isim-isim majrur nanti ke halaman 31. Itu mungkin untuk untuk persiapan kita lah. Penting nama kita nikmatin ya. Mending anak-anak tema naon cenah. Kita bersenang-senang bisa bersenang-senang. Nah itu ya. Ya insya Allah kita kereyeuhnya kita sedikit demi sedikit lah insya Allah. Jadi kalau misalkan ada yang 1 kali langsung ya alhamdulillah berarti anugerah dari Allah. Hafal yang 2, 3 juga sama anugerah ya, pahalanya lebih banyak gitu. Jadi setiap orang mungkin berbeda pengalamannya, ada yang 1, 2, 3, 4. Kalau saya udah berapa kali mungkin di atas 3 kali ya belajar kayak gini baca tamat, apalagi kalau sendiri bisa di atas 4 gitu ya. Ketika di pesantren apalagi dulu kan kita kumaha ngulang deh hingga akhirnya terus kan jadi mengerti nanti udah berapa kali. Kalau 1 kali mah memang terasa dulu juga suka berguru ke teman gitu ya. Kalau Kak Ustadz kadang canggung karena beda usia, tapi kalau ke teman kan atau ke kakak kelas itu berani lah karena suka main gitu ya. Nah lanjut kita ke berikutnya nih nomor 4. Maryam. Nah ini Maryamu juga ini posisinya sebagai marfu karena diantaranya nih ya, diantaranya. Karena Maryamu ini tidak ada huruf-huruf nasab dan jar sebelumnya. Kalau ada ana pasti ana Maryama. Gitu ya, ada min Maryama. Tapi karena nggak ada huruf yang nasab dan jar, jadi huruf nasab dan jar juga tuh harus hafal. Pasti Maryamu gitu ya. Di antaranya sementara ini pasti Maryamu. Nah, ya beki. Nah, harusnya apa nih ya beki? Fil madrasati. Ya beki, menangis di sekolah. Maryam menangis di sekolah. Ini dikatakan salah ya. Ini mungkin tadi oleh Bu Leli dijawab. Ya itu fi'il mudhari ya Bu ya, yang belum dipelajari. Yang sorob 1 itu enggak ada, di sorob 1 ini disebutnya ini mankus belum. Ya. Jadi ini masuknya fi'il mudhari dalam bentuk ilat sudah ada dibuang jadi fi'il mankus. Jadi ya beki, tabki kalau ada lam jadi lam tabki, jadi ianya dibuang gitu. Jadi ini dijawab saja, tapi jangan khawatir karena kuncinya fi'il mudhari itu kalau huwa ya huwa kesananya, hiya ya hiya. Nah, nanti bentuk fi'il mudhari itu banyak. Yang baru kita pelajari dari 22 bab fi'il mudhari baru 6 bab gitu, baru 6 bab yang kita pelajari, sisanya berarti 16 bab belum. Tapi kata kuncinya mah sama, huwa huma hum gitu sama gitu. Nanti akan mudah kalau ini sudah selesai, akan mudah menyambung-nyambungkannya. Nah ini karena Maryam berarti domirnya hiya ya bukan huwa. Jadi kalau bilang juga hiya Maryam bukan huwa Maryam. Nah jadi di sininya bukan yabki tapi tabki. Nah fi'il mudhari domir hiya itu tabki. Maryam menangis di sekolah tabki. Lalu nomor 5 as-saburatu aswadu. Nah ini kenapa salah ya? Nah ini mah harusnya yang mu'anas itu yang bentuk-bentuk mu'anas harusnya bagaimana? Naon? Mu'anasna naon aswadu teh Ustaz? Nah, apa Bu? Kita coba di sana. Di sana nanti ada yang kita belajar di halaman berapanya? Sauda. Gimana penjelasannya ya? Ada
tentang yang masuk kategori mu'anas ini. Hmm. Pasangan itu yang di belakang tuh, pernah di belakang di bab apa itu ya? 4. Aswadu itu hitam untuk mudakar. Kalau untuk mu'anasnya sauda. Oh. Merah mudakar, kalau mu'anasnya hamro. Nah ini ada di tentang masuknya ke alif ta'nis mamdudah. Ini halaman 34. Oh. Kuning. Oke deh. Jauh ya. Isim yang menunjukkan perempuan dan berakhir alif dengan bacaan panjang. Tuh. Halaman 34. Ada hamro'u, sauda'u, baida'u, sopro'u. Ada di baris ke bawah tuh. Hamro'u untuk mudakarnya ahmaru. Oh iya. Iya betul. Jadi kalau mobil merah. 33 kalau di yang baru Ustaz. Oh 33. Di 33 ujung alif ta'nis mamdudah. Nah yang itu. Yang alif ta'nis mamdudah ya. Mungkin ada yang 34 Ya, ada yang 3. Kalau Bu Padani halaman berapa? Padani cek aja 33 atau enggak 34. Ada alif ta'nis mamdudah isim yang menunjukkan perempuan. Bu Lia di halaman berapa? 34. Yang Ya. nomor 3 alif ta'nis. Nah, itu hamro'u, ahmaru, sauda'u, aswadu, baida'u, Oh iya. sopro'u, asparu. Nah, itu warna-warna. Jadi dalam bahasa Arab itu ternyata warna juga ada pasangannya. Dan mu'anasnya ya. Ya, kalau mu'anas contoh Sauda. Sofro. Hauda. bentuk. Nanti mah ada alif di depan. Nah, ya seperti itu bisa hamzah di depan, ini di belakang bisa Pak. Hamro'u, sauda'u, baida'u, sopro'u. Nah, Itu warna sama warna. ya, warna mudakar yang akmaru, aswadu, abyadu, asparu, yang jenis laki-laki yang mudakar, kalau yang jenis untuk mu'anas, hamro'u, sauda'u, baida'u, sopro. Ghair munsorif ya. Ya, ghair munsorif di sana tuh penjelasannya ya. Berarti sauda'u. Ya, sauda'u. Jadi harusnya as-saburatu, Sauda. sauda'u. Atau kalau yang ingin dirubah aswadunya ingin tetap, maka saburatunya diganti dengan mudakar. Misalkan yang tidak pakai tamarbutoh benda, misalkan alkitabu ya, alkitabu aswadu, buku itu hitam gitu. Atau sapi albaqoru aswadu, sapi hitam. Kalau albaqorotu sauda'u. Sauda'u. Mungkin Gitu ya. hajar aswad. Nah, hajar berarti hajarun, betul. Hajar aswad. Aswadu itu enggak sauda'u. Karena hajar enggak pakai tamarbutoh. Nah, bisa Pak Egi, kenapa aswadu tidak sauda? Karena mudakar, hajar, batu, hajarun. Lalu yang terakhir saja untuk malam ini, sudah jam 9 lebih, karena ada yang perlu diingat, katanya kalau lebih dari 1 jam itu lenang, terlalu banyak. Memang hari Jumat malam, aduh. Ya. Tapi itu tugasnya Bu Lia abdi ge ieu teh, buku tema ya, yang mudah-mudahan we. Aduh, ya Allah. Bismillah, we lah. Inilah jadi weekend itu mengerjakan itu ya, Pak. Ya. Sekedap Bu iklan, kapan Bu selesainya buku tema teh Bu? Hari Senin jam 10, makanya kita Baik, mau lokakarya hari Senin teh ya. Ya, insya Allah lah. Ingatnya. Mohon Bu, aduh ya sepuh ya saha. Kelas Pak Apip abdi. Tabelit nyebunya itu naon-naon gitu nya, guys. Nikmati saja. Selanjutnya nomor 6 terakhir saja, barang-barang saja. Ini al-muslimuna faizina. Ini yang tidak klop apanya ya? Nah, faizina tuh ingat tuh, apa tuh faizina? Ciri Marfu. apa? Marfu. Ya, ini mah marfu mansub ya, Bu ya. Mohon. Ini mah marfu mansub, sedangkan yang di Harus marfu. kalau marfu harus marfu lagi khobar mah. Dan memang harus marfu. Harus marfu. Ya, jadi al muslimuna
Faizuna. Nah, betul Pak Egi. Al-muslimuna. Faizuna. Al-muslimuna. Faizuna. Harusnya ini ya, harusnya langsung aja ke yang betulnya. Ke kunci jawaban kalau kata Bulia ini. Al-muslimuna. Faizuna. Nah, ini. Tadi mah faizina, sedangkan faizina kalau lihat di halaman 31 itu tanda mansub sama majrur. Kalau ada min faizina baru min faizina, anna faizina gitu. Atau nanti mansubatul asma kan belum ya, karena belum jadi pakai tanda-tanda nasab dulu. Kalau pakai tanda nasab pasti inna faizina, sesungguhnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil gitu. Apa kesananya marfu? Inna faizina al-muslimuna, bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, ini baru tanda baca ya. Untuk tafsir biasanya kayak seperti kalau khobar muqaddam itu sangat penting. Jadi kabar itu sangat lebih, beritanya kalau dalam ilmu balago itu lebih kayak iya kana budu, kenapa tidak nabudu iyaka atau tidak nabuduka. Nah, ini menandakan taukid gitu ya. Khobar penting. Ya, nah itu di disiplin ilmu yang lain ya, tapi tetap awalnya ini dasarnya adalah nahwu dan sorof, itu bahasa Arab. Kalau yang lain sudah pendalaman gitu ya. Nah, al-muslimuna faizuna, betul ya. Kalau al-muslimu apa? Al-muslimu ini mah kita ngarang lah, kita bikin soal sendiri. Ini kan al-muslimuna tadi banyak jamak mudzakkar salim. Nah, ini mufrad al-muslimu. Seorang muslim yang faiz. Faizun. 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 Muslimu faizun. Wow, faizun. Nah, sip. Ini seorang muslim itu faiz, beruntung. Sekarang dua muslim, berarti Al-muslimani. Al-muslimani. Ini alif marfunya al-muslimani, terus Faizani. mantap ini ya. Udah ya, paling kalau yang dirubah ke muslimah perempuan, al-muslimatun, al-muslimatu. Al-muslimatu. Nggak boleh al-muslimatun, nggak boleh. Jadi kalau al pasti muslimah. Ada alif lam ya. Ya, alif lam. Al-muslimatu berarti faizatun. Oh ya, Izatun. Nah, ini ya. Mufrad muannas. Kita dua muslim sekarang, al-muslimatani berarti Faizatani. al-muslimatani faizatani. Banyak orang muslim perempuan. Al-muslimatun. Al-muslimatu terus Faizatun. Faizatun. Ya, udah selesai, terus dibolak-balik beres gitunya untuk mubtada khobar. Jadi memang khobar itu yang mufrad ini mengikuti ya, ini mengikuti ini ya. Dari sisi jumlahnya 1 2 3-nya dan marfu'nya ya. Nah, itu mangga nanti yang latihan 2 sebutkan jabatan isim yang marfu. Wah, ini sudah review sebetulnya review. Kunci jawaban siapkan. Kunci jawaban. Ngerjakan aya kunci jawaban. Sebutkan jabatan isim marfu di bawah ini. Nomor 1 ada ya, 1 2. Ini sudah perpaduan antara fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Iya ngerjakan. Jadi contoh nih ya, sebutkan jabatan isim yang marfu di bawah ini. Caranya ini digarisbawahi dulu mana yang marfu. Kulubuna, misalkan kulubu. Nah, kulubu jadi apa? Mubtada. Gulpun ada 2 ini mah, kulubu sama gulpun. Hati-hati kami itu gulpun. Tertutup apa gulpun deh ya? Golaf.
Ya, jadi hati-hati kami itu tertutup. Jadi kulubu jabatannya sebagai mubtada, contoh ya, gul pun jabatannya menjadi khobar. Walama ja'ahum, dan ketika ja'ahum datang kepada mereka, kita cek dulu aja yang marfu, Pak. Jadi nggak ngerti artinya juga. Kelihatan mana ini yang marfu. Walama nggak mungkin itu huruf ya. Ja'a. Ja'a Rasul. ya, nggak mungkin. Yang mana berarti Pak Teddy? Rasul. Ya, Rasul. Nah, tinggal menentukan Rasul dulu, udah ketahuan oh ini apa nih cirinya Rasul. Marfu berarti nih, cuman jabatannya sebagai apa ini? Setelah fi'il, tak ada ja'a, ada ja'a, fi'il madi, Fa'il. fa'il. Nah, jadi nanti nerjemahnya dan ketika Rasul kami datang kepada mereka. Jadi triknya diantaranya yang pernah saya pelajari itu dahulukan Fa'ilnya. Dahulukan fa'il. Jadi nanti ketahuan mana fa'il, mana fi'il, mana maf'ul bih gitu ya. Itu diantaranya dahulukan fa'ilnya. Kalau terjemah bebas itu kadang fi'il dulu, ya itu juga tidak selalu salah, tapi bagi yang belajar itu hal-hal yang marfu itu didahulukan gitu. Seperti itu ya. Itu saja dulu mungkin contoh 2. Nah, itu yang 3 yutohirul ma'u, lihat cari dulu marfunya yang mana dari sisi nggak tahu arti juga. Lihat aja ciri-ciri marfu ke halaman 31 nanti lihat. Lalu alaihil wudu'u mana ditanda di garis bawahi dulu. Jadi ini ada katakanlah kompetensinya, jadi tahu marfu dulu, nanti tentukan jabatannya apa. Kalau fa'il berarti harus apa dulu. Kalau naibul fa'il berarti apa kriterianya. Kalau mubtada bagaimana, kalau khobar bagaimana. Nah itu. Jadi 4. Gitu ya, 4 dulu. Pak Dani ngerti kayaknya, Pak Dani. Liar. Amin. Amin. Itu ya, insya Allah minggu depan ya kita bahas yang sudah kita coba bahas. Lalu kita lanjut ke kana wa ahwatuha, tuh kana dan saudara-saudaranya ya. Ahwatuha itu banyak, ahwat ya bahasanya juga saudara-saudaranya. Lumayan. Nah, ini akan melahirkan kalau bertemu isim marfu. Jadi di sini ada 12 kata yang sepungsi dengan kana gitu ya. Itu sebagai pengantar saja untuk minggu depan berkaitan dengan isim yang marfu tapi setelah kana, diawali dengan kana dan teman-temannya. Kana naon. Nah, kana naon. Kana naon. Naon dia. Pak Apim teu enggal teuing ya aduh. Nama staka leneng, Bu. Pak Egi manten tolam. Abi nulam. Kayak tisu seueur dia. Jadi insya Allah kita tamatkan saja dulu ya Bu ya. Oh iya, mangga siap. Dulu. Insya Allah nanti kalau ini di apa Review. ya review. Remedial, kayaknya saya kelas remedial lagi nih. Bersenang-senang Bu, ini bersenang-senang dengan Al-Quran utamanya ya, dengan yang biasa kita baca. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Habib. Siap, Isami. Tunun Pak Apip, Pak Teddy atur nuhun. Atur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.